Kita tak perlu pujian manusia, tuan-tuan sekalian. Tak ada artinya sejuta manusia memuji kita, kita hebat, tak perlu. Yang kita perlukan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita dihina, asal Allah menyanjung kita. Tak apa kita tak terkenal di dunia ini, tapi dibicarakan di langit. Kan sodak begitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin, hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu, berkumpul di majlis ilmu ini, di madrasah Syekh Abdul Rakan ini, untuk meneruskan pengajian tafsir kita. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutan dari ayat sebelumnya, surah Al-Isra, ayat yang ke-94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula. Qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Pada ayat yang ke-94 ini, ketika Allah berfirman, wa ma mana'an nas, dan tidak ada yang menghalangi manusia itu, ayyu'minu, untuk beriman. Tak ada yang menghalangi manusia itu untuk beriman. Iz ja'ahumul huda, ketika atau tatkala datang kepada mereka petunjuk. Illa an qalu, melainkan mereka berkata, aba'atsallahu basyarar rasula, apakah Allah mengutus seorang manusia untuk menjadi rasul? Jadi tuan-tuan sekalian, ini merupakan lanjutan corak dari kekafiran mereka, orang-orang kafir itu. Mereka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan, diterangkan kepada kita semuanya begitu banyaknya permintaan-permintaan mereka. Kata mereka, kami akan beriman asalkan engkau penuhi permintaan-permintaan kami. Dan mereka sebenarnya bukan meminta, bukan bertanya, akan tetapi sambil menghina dan mengejek.
Karena permintaan-permintaan atau permohonan yang mereka ajukan itu semuanya mustahil. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, mudah sekali bagi Allah untuk mengabulkan permintaan yang mustahil itu. Sudah banyak kejadian permohonan yang mustahil itu ketika dikabulkan, mereka tetap juga tidak beriman. Dan pada pertemuan sebelumnya, keanehan-keanehan, keganjilan permohonan atau permintaan mereka, seperti mereka minta kepada Rasul untuk menjadikan mata air di padang pasir itu. Kalau benar engkau Rasul, terbitkan mata air di padang pasir itu. Atau engkau punya rumah yang terbuat dari emas. Rasulullah ini hidup yang sangat sederhana. Kepada orang yang mulia seperti ini pula mereka minta rumah dan terbuat dari emas. Atau engkau jadikan kebun yang mana di dalam kebun itu ada pokok kurma, ada pokok anggur yang mengalir sungai di celah-celah pokok itu. Minta lagi orang itu. Atau engkau datangkan Allah dan malaikat berhadap-hadapan ke dunia ini supaya kami tengok mereka itu, baru kami mau beriman. Atau begini ya Muhammad, engkau naik ke langit. Sekiranya pun engkau bisa naik ke langit, kami tetap tidak mau percaya kepadamu kecuali engkau ketika turun dari langit, engkau bawa satu surat yang mana surat itu datang dari Allah. Isi surat itu permohonan kepada kami, sebutkan nama-nama kami bahwa Allah bermohon kepada kami untuk Islam. Itu apa eloknya gitu. Begitulah Rasul tak ada kuasa. Begitulah bunyi pertanyaan-pertanyaan permintaan mereka itu. Dan sekarang kata Allah, tidak ada yang menghalang mereka untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk. Seharusnya orang yang cerdas, yang pandai itu ketika disampaikan dakwah ditengoknya. Kalau saya ikuti dakwah itu, apa manfaatnya bagiku? Begitunya kita tuh. Jadi tuan-tuan sekalian, tak ada yang menghalang mereka untuk beriman ketika datang petunjuk itu, melainkan perkataan, adakah Allah menjadikan seorang manusia Rasul? Jadi engkau nih Muhammad, engkau katakan engkau Rasul. Apa kelebihan engkau? Engkau minta kepada kami supaya kami beriman kepadamu. Yang seharusnya yang menjadi Rasul itu bukan engkau, tapi malaikat. Kalau engkau sebagai Rasul, apa kelebihanmu? Kaya, kami lebih kaya. Pengaruh, kami lebih banyak pengaruh. Yang kami pandang engkau tak ada pengaruhnya, tak ada kelebihan engkau ke atas kami. Oh begitulah, itu ujian para pendakwah itu begitu tuan-tuan sekalian. Makanya pendakwah itu mesti ada kekuatan zahir dan kekuatan batin. Maka ditempah dia di mana? Di rumah-rumah suluk itu. Rasulullah kan begitu. Sebelum beliau diterjunkan berdakwah ke medan dakwah di tengah komunitas yang kafir itu, beliau tuh bersuluk berkhalwah 10 hari. Di mana? Dalam gua. Dulu orang kalau bersuluk dalam gua tak ada masalah. Kita yang bersuluk di tempat yang elok pun kadang-kadang dicakapkan orang juga. Jadi semakin lama dunia ini akan memandang remeh, memandang rendah tentang orang-orang suluk, tapi masa yang sama kita akan jelaskan satu persatu kepada mereka bahwa tentang kehebatan, kelebihan orang-orang yang bersuluk itu. Kalaulah tuan-tuan sekalian dikabulkan permintaan mereka tadi, nih contohkan, kalau Rasul itu dari manusia, kenapa tidak dari malaikat? Begitulah. Baik, kita kabulkan. Misalnya nih, ya misalnya, karena banyak kejadian-kejadian seperti ini di zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Isa hingga zaman Nabi Muhammad, permintaan yang ganjil-ganjil ketika dipenuhi permintaan itu, mereka tetap tidak beriman. Sekarang kita permisalkan
permintaan mereka bahwa Rasul itu dari malaikat, kita kabulkan. Contohnya nih, artinya kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, artinya kita ini ditukarlah menjadi malaikat semuanya, karena Rasul itu dari malaikat. Atau ya, Rasul itu dari malaikat, orang yang tidak beriman ini akan bertanya juga, meminta. Ketika Allah utus seorang Rasul dari malaikat, mereka akan minta, bertanya. Apa pertanyaannya? Macam mana kami bisa mencontohi, meneladani Rasul ini, karena dia malaikat. Laki tidak, perempuan tidak. Ada saja tuan. Macam mana kami bisa mencontohi Rasul ini? Dan kita ini tuan-tuan sekalian, kenapa kita diperintah untuk mencontoh, meneladani Rasulullah? Nah, di antaranya karena Rasulullah itu bashar, kan begitu dia. Kita disuruh meneladani Rasulullah itu di antaranya karena Rasulullah itu manusia, bukan malaikat. Kalau Rasul itu malaikat yang tidak makan, yang tidak minum, tolong itu. Orang suluk siang aja tak makan, poning kepala, pitam dia. Maka dijadikanlah Rasul itu dari kalangan manusia. Tapi kata syair, basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia kebanyakan, berbeda dia. Makanya tuan-tuan, dari ucapan saja perbedaan itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan dikatakan wa ma yatakallam, tidak, wa ma yantiq. An-nutqu itu huruf per huruf. Jadi segala huruf-huruf yang keluar dari mulut yang mulia itu tidak dari Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapan-ucapan yang setiap huruf-huruf itu dari wahyu Allah. Bukan main-main Rasul ini. Bukan walitakallam. Walitakallam itu dia ada kalamnya, ada sempurnanya bahasa. Ini huruf per huruf yang keluar itu semuanya wahyu yang wahyukan kepada beliau. Dari ucapan saja sudah jelas bahwa Rasulullah itu tak sama seperti kita. Jadi tuan-tuan sekalian, tugas Rasul ni pula, tugas Rasul ni wa ma alaina ilal balaul mubin. Dan para pendakwah itu mesti tahu tugasnya, menyampaikan. Tugas kami hanya menyampaikan. Beriman atau tidak beriman itu bukan urusan kita. Ya, kita sambil berdakwah, ketika orang datang, Tuan, tolong tengokkan Tuan. Kata, contohnya begini, Tuan, tolong tengokkan anak saya Tuan, kira-kira lulus atau tidak. Saya bilang, saya duduk di sini bukan untuk menengok orang. Saya duduk di sini untuk mendoakan. Saya doakan apa yang Puan mintakan. Masalah jadi atau tak jadi itu bukan urusan saya. Itu sudah urusan, sudah wilayah Allah. Dalam berdakwah itu, beriman atau tidak beriman orang yang kita dakwah itu bukan urusan kita. Maka ada satu judul dia dalam pembahasan dakwah, wilayah dakwah namanya. Seorang pendakwah itu wilayah dakwah sampai di mana? Apakah dia sampai dia memukul, mengintimidasi, memaksa? Apakah itu wilayah dakwah? Dalam agama pun la ikrah fid din, dalam agama pun tidak ada paksaan dalam agama itu. Begitulah luasnya, mudahnya kita dalam beragama ini. Mudah sekali kita dalam beragama. Makanya tuan-tuan sekalian, kan terkadang ada khalifah itu datang menjumpai saya sebelum balik ke Medan. Ada. Dalam tarikat ini ada yang bersifat ijtihadi, pemikiran. Yang perubahan-perubahan itu mesti ada dia. Makanya ada dia Ahrariyah, ada Mujaddidiyah. Dan yang kita anut peringkat akhirnya namanya Naqsyabandiyah Khalidiyah, dari zaman Syekh Khalid kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Dan Syekh Khalid ini membuat pembaharuan, tapi ajaran dasarnya tetap.
Apa contoh ijtihadi? Datanglah seorang khalifah, karena dia sangat meresapi, ya, meresapilah bahasanya, ya. Dia sangat nikmat dia dengan tata cara ibadah orang-orang tarekat nih. Dan Tuan, saya ingin membawa ini ke kampung saya di Medan. Saya bilang tinjau dulu, tengok dulu, bukan saya larang. Kalau Tuan merindukan cara beribadah, ya kita nih kalau berzikir kan ada cara-caranya itu. Ada cara-caranya. Kalau Tuan merindukan berzikir dengan cara begitu, datanglah ke Besilam. Pagi orang-orang ziarah melihat orang berzikir di Besilam nih, habis zuhur, habis asar, malam, itu hal biasa. Karena amalan-amalan tarekat sudah menyatu dalam masyarakat Besilam ini. Yang belum tentu cocok di Medan, belum tentu cocok lagi. Sedangkan istrinya juga ketika mendengarkan penuturan suaminya, dia ingin mempraktekkan apa yang dia dapat, risau hatinya. Kenapa risau? Karena sang istri ada pengajian, ada komunitasnya, ada kawan-kawannya. Nanti diculik kawannya. Apa aliran suamimu tuh? Tengok tuh. Jadi kalau Tuan merindukan itu, datang ke Besilam. Jadi Tuan, tak boleh kami buat di Medan. Tidak ada saya larang, asal tahan saja, tak apa. Asal tahan saja Tuan, tak apa. Terkadang ada kejadian ketika kita praktekkan menurut kemauan kita, mulai orang menghindar. Fitnah nih mudah sekali di dalam dunia zaman sekarang nih. Fitnah nih mudah sekali, tuan-tuan sekalian. Pagi ada fitnah, siang ada fitnah, sore ada fitnah, malam ada fitnah. Kadang-kadang kita tidak tahan. Kita tahan. Orang sekeliling kita macam mana? Tidakkah ingin kita pikirkan orang-orang yang dekat dengan kita, tak tahan dia? Tuan faham-fahamlah cakap saya ini. Ya. Oleh sini memang sudah bersebati dia. Sudah dia bersatu dengan budaya Besilam ini. Riau tak ada masalah di sana. Hampir mirip-mirip dengan Silam ini. Terkadang kalau ada orang bertanya, tuan-tuan sekalian, kenapa kita dipandang macam sebelah mata? Mungkin terkadang orang memandang dari sisi lainnya. Kita akan jawab. Kalau begitu model pertanyaannya, kita akan jawab. Ya, mereka yang pada tataran yang jet set yang tinggi itu, dengan jabatannya, dengan pergaulannya, sehingga mereka menghindar dari hal-hal seperti ini. Padahal ini hal-hal yang diridai. Maka jawaban kita, tidakkah Tuan tahu dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, siapakah mereka yang cepat mengikut perintah itu? Sehingga turun firman Allah kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadai wal ghadil asyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu ya Rasulullah, kata Allah. Allah mentor Rasulullah. Sabarkan dirimu. Rasulullah direndahkan. Siapa kawan-kawannya? Abu Dzar Ghifari, Bilal bin Rabah, Ammar, siapa lagi? Yasir. Tapi kata Allah, mereka yang direndahkan itulah dipuji oleh Allah. Kita tak perlu pujian manusia, tuan-tuan sekalian. Tak ada artinya sejuta manusia memuji kita, kita hebat, tak perlu. Yang kita perlukan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita dihina, asal Allah menyanjung kita. Tak apa kita tak terkenal di dunia ini, tapi dibicarakan di langit. Kan sodak begitu dia. Kita akan jawab begitu. Kita tetap akan bela itu. Dan kita akan melihat itu akan ada, tuan-tuan sekalian. Dia kan Islam itu gharib, aneh, dan dia akan aneh. Orang kalau jujur, aneh. Orang berbuat adil, aneh. Berkata baik, berkata jujur, aneh. Sekarang tengoklah,
Mudahnya orang berbuat ketidakadilan, menukar ini menukar itu, sudah menjadi permainan, tak ada malunya lagi. Kenapa? Karena kalau orang berbuat baik malu, berbuat jahat tidak malu, bahkan diwar-warkan dia, dipamerkan dia. Tapi walaupun begitu, kita ini kaum yang ada kelebihan dan ada kelemahannya. Ya, ada kelebihan, ada kelemahannya. Ditutupilah kelemahan-kelemahan itu. Maka tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, Syekh Abdul Wahab Rokan itu ingin kita sebutkan, beliau itu bukan kita mengkultuskan, tidak boleh. Tapi kita mengambil iktibar pengajaran dalam beliau berdakwah. Makanya dalam tulisan-tulisan saya itu, saya selalu menyebut tentang ketokohan dakwah beliau itu. Saya jarang menceritakan kekeramatannya, saya ceritakan tentang dakwahnya itu, luar biasa. Begitu hebatnya beliau seorang sufi, beliau berjuang, beliau bertani juga, berkebun juga, punya ternak juga, tengok tuh. Penyair juga, menulis juga, semua beliau buat. Dan kepedulian terhadap umat memang luar biasa. Kepedulian terhadap umat luar biasa. Maka ada seorang syekh bernama Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Saya sudah sampai ke sana. Menangislah beliau. Murid dan sahabatnya heran. Seorang yang begitu hebat, yang begitu mereka kagumi, menangis. Maka dengan penasaran bertanya mereka kepada guru mereka, Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Selalu diziarah itu. Beliau ini tuan-tuan, zuhud, wara, alim cukup. Bahkan menurut orang kampung sana dan orang Jawa ada seorang waliullah. Lalu kenapa menangis? Ditanyalah, kenapa Tuan menangis? Begitu dia. Kenapa Tuan menangis? Aku menangis karena aku pikirkan diriku sendiri. Aku sibuk dengan ibadah-ibadahku dan aku tidak peduli dengan orang lain. Tengok tuan-tuan, Syekh Abdul Rokan telah memberikan contoh terbaik kepada kita semua. Kepedulian beliau terhadap umat memang luar biasa, sehingga beliau tidak salah dikatakan Mui Sumud. Satu buku yang diterbitkan pada tahun 1983 dikatakan beliau mubaligh merantau. Dalam perantauannya, perhatiannya kepada umat memang luar biasa. Dan tidak salah kalau matinya beliau macam hidupnya. Tuan-tuan, bahkan mungkin lebih hebat lagi. Hidup dan matinya macam tak ada bedanya, macam sama saja. Bahkan mungkin lebih hebat masa wafatnya. Kenapa? Karena setiap hari diziarahi. Kalau kita mati, tak siapa pula yang menziarahi kita. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah peran seorang pendakwah itu. Dicaci, dimaki. Karena wilayah mereka itu adalah menyampaikan kebenaran. Ini yang baik, ini yang tidak. Perkara mereka mau ikut atau tidak, itu bukan urusan pendakwah. Itu urusan Allah. Hidayah itu tuan, mahal betul. Berapa banyak profesor-profesor hebat di Eropa, di Amerika, yang akhir hayatnya menjadi tak bertuhan. Tengok itu. Begitu mahalnya hidayah itu. Nampaknya elok kita tinggal di kampung lagi. Elok kita tinggal di kampung lagi nih. Kadang makan, kadang tak makan. Tapi di penghujung hayat kita, Allah ridha pada kita. Tuan pilih-pilihlah. Tuan pilih-pilihlah. Jadi ketika bantahan-bantahan itu datang kepada Rasulullah, sedih tuan. Makanya seorang pendakwah itu mesti kuat batinnya itu. Batinnya maksudnya bukan dukun, bukan itu. Ya, batin dukun bukan dukun. Uskun boleh, uskun. Ustaz dukun boleh. Uskun boleh. Yang kekuatan batin itu tuan, sabarnya, ridhanya, ikhlasnya, itu mesti dilatih. Dan latihan itu ada di Masulu.
Saya bukan nak mengagung-agungkan orang suluk dah, tidak ada. Tempat-tempat latihannya. Biasa je tuan, ya katanya. Kau tengok biasa je nya. Orang suluk kau macam mahasiswa juga nya. Di wisuda mahasiswa tu ada yang cum laude, ada yang 3, ada yang 2, kan begitu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, apa sikap Rasulullah ketika mendapat cobaan-cobaan, hantaman-hantaman ini yang dibantainya tuan, bukan apa nih badan. Kalau badan luka mudah obat untuk dicari. Kalau hati yang luka, kemana obat hendak dicari? Kan begitu dia. Tapi Rasulullah sudah tahan, luar biasa. Walaupun begitu kata Allah, qul, katakan. Nah, begitu. Ketika mendapat hantaman-hantaman seperti itu, katakan qul kafa billahi syahida. Ya baiklah kalau begitu. Aku sudah sampaikan dan tanggapan seperti itu. Qul kafa, cukuplah Tuhanku menjadi saksi syahida baini wa bainakum, antara aku dan kamu. Cukuplah Allah tahu. Engkau hinalah aku, engkau pojokkanlah aku, engkau fitnahlah aku, terserah, tapi Allah Maha tahu. Kalau kita nak mengadu tuan, mengadulah pada Allah. Kalau mengadu pada orang, banyak kelemahannya. Tengok je orang itu. Kalau kita adu masalah kita kepada Allah, berbisik kita ke apa nih? Ke bumi ini. Kita bisikkan. Kita mengadu pada Allah. Allah ini maha menutup aib-aib. Kalau kita bisikkan kepada manusia, dicitonya, apa cito kita tu? Habis satu kampung tahu. Padahal berita tu belum keluar dari rumah lagi. Hebat betul dinding-dinding rumah kau ya. Tahu aja dia. Kadang-kadang kita ni manusia ada kelemahan, tak tahan menyimpan. Tak tahan dia, atau keluar juga. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum, cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Innahu kana bi'ibadi khabira basira, maka sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu, terhadap kita semua, khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat. Tuan-tuan, maha melihat. Kita sambung lagi ya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Ini ayat selalu dibaca ni. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, wa may yahdillahu fahuwal muhtad, maka dialah yang terpimpin. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah? Siapa? Orang yang meraih petunjuk itu. Orang yang mendapat rahmat Allah, siapa? Orang yang mendekati rahmat itu. Jadi orang-orang yang rahmat itu jangan ditunggu. Rahmat itu mesti diraih dia. Macam mana meraih rahmat itu? Sehingga rahmat itu lama-lama datang dia. Duduk macam gini, salat berjamaah, datang ke Nosa, itu sebenarnya kita sedang memancing rahmat. Duduk di rumah dan lain, rahmat itu datang. Sedangkan kita nak memancing ikan aja kita berusaha. Habis subuh, sebelum subuh pergi menyelinap, menciam, mengayuh. Itu kadang dapat, kadang tidak. Apalagi rahmat. Rahmat ini dia mesti dipancing, tuan-tuan sekalian. Ada tuan, ku tengok dia, apa pun tak dibuatnya, dapat rahmat ya tuan. Itu pembicaraan di hikam sajalah ya. Tak usah malam ni lagi. Ya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtad, maka dia terpimpin.
Tengok tuan-tuan, terpimpin itu teratur rapi dia, karena ada acuannya, ada pemimpinnya, Allah dengan adanya Rasul dan Al-Quran. Maka dia akan menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang itu. Terpimpin hidupnya itu teratur. Itulah dia di antara tanda orang yang mendapat petunjuk itu. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya min duni. Dan orang yang disesatkannya itu, ada juga orang disesatkannya, maka tidak ada bagi mereka itu penolong-penolong. Siapa yang menolong? Tak ada petunjuknya. Kita ada petunjuk Rasul dan semua yang warasul anbiya, para ulama, kemudian Al-Quran, Hadis. Mereka tidak ada. Kalaupun mereka baca, mereka tidak akan mengamalkan bacaan-bacaan itu. Min duni, selain dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran ini juga tuan-tuan sekalian, ya zaman sekarang Quran ini ketika dikumandangkan, dia dibacakan setiap saat di masjid-masjid, amalan Quran tuh naik lagi ke langit dia. Naik lagi ke langit tuh. Yang dibacakan Quran nih setiap saat naik lagi ke langit. Bukti begitu payahnya, tidak maunya orang mengamalkan Quran itu. Dibaca terus, naik lagi ke langit. Jadi orang yang disesatkan itu bukan hanya sengsara di dunia, yang kata Allah dalam ayat ini, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami akan kumpulkan, himpunkan orang-orang yang macam ini nih, tuan-tuan sekalian, pada hari kiamat, ala wujuhim, dalam keadaan mereka tuh terbalik, diseret dalam keadaan terbalik, muka ini diseret, ala wujuhim. Bukan sekedar itu, umya wa bukma wa summa, buta, bisu, tuli. Kenapa Tuhan begitu ayatnya diseret dalam keadaan terbalik? Karena selama di dunia membalik-balikkan hukum, asik dibalik-balikkan hukum tuh. Yang boleh tak boleh, yang tak boleh dibolehkan, undang-undang ditukar-tukar. Ini usah lah nih. Bukan sekedar itu tuan-tuan sekalian, kata Allah sudah begitu dia dibuat, umya, dia buta, wa bukma wa summa, dia buta, dia bisu, dan dia tuli. Ma'wahum jahannam, tempatnya, kalau begini dia, tempatnya jahannam. Macam mana jahannam? Dalam ayat ini Allah sebutkan, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu mau padam dia, kami nyalakan lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, ada seorang ilmuwan berkebangsa dari barat katanya, dalam temuannya begini, dia tidak tahu, dia ditemukan begini, kata dia, saraf itu letaknya di bawah kulit kita itu. Saraf itu, katanya, saya pun tak begitu pandai menceritakan tentang hal ini, tapi yang saya ingat, letak saraf manusia itu di bawah kulit itu. Jadi kalau terbakar dia sampai ke tahap ini, tak ada rasa sakit itu lagi. Mengenai ayat ini, kata Allah, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali mau hendak padam api neraka tu, yang memanggang orang yang dipanggang tu, zidnahum sa'ira, kami nyalakan lagi dia. Ada satu ayat, ketika disodorkan ayat ini kepada ilmuwan tadi, dia memeluk agama Islam, lotih dia menggaji, sudah ada ayat itu tercantum, dan ayat itu sudah disebutkan pada 1400 tahun yang lalu, di mana ilmu tidak begitu hebat, teknologi begitu juga. Ini artinya yang menyampaikan bukan manusia biasa. Apa ayatnya? Kullama nadidat juluduhum baldalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali orang-orang yang ada dalam neraka itu dicampakkan, dipanggang dia, tuan-tuan sekalian, setiap kali habis dia, kami ganti, belum lagi apa, diganti kulit yang baru, dipanggang dia,
mau hilang rasa sakit tuh, diganti dengan kulit-kulit baru, sehingga orang yang diazab itu berketerusan merasakan azab-azab itu. Inilah dia. Kullama khabat zidnahum, tiap kali api itu dia mau padam, malap ya. Zidnahum sa'ira, kami nyalakan lagi. Jadi azab di akhirat, azab di neraka itu tak berkesudahan, terus dia. Makanya sampai ke tahap ada golongan, tuan-tuan sekalian, ada golongan memang tak dipedulikannya dunia ini. Jangan salahkan. Kita jangan coba-coba menyalahkan orang seperti ini. Walaupun ada kata Rasulullah, oh, jangan puasa terus, jangan ini terus, jangan itu terus. Dia ada seimbang dia. Sampai ada golongan tak peduli langsung dengan apa, begitu takutnya mereka dengan keadaan neraka itu. Takut. Jadi disodorkan ayat itu, oh rupanya udah ada ayat rupanya mencerita tentang itu. Ya. Jadi sakitnya azab di neraka itu tak ada sudahnya, begitulah dia. Ya. Tak diganti dengan kulit-kulit baru, liyadzukul azab, supaya mereka terus merasakan azab Allah itu. Nah, kita pikir di azab mati lama, hidup lagi, bukan begitu. Tidak begitu dia, tak ada matinya. Berapa lama? Saya cerita lagi. Berapa lamanya itu, kata dia. Khutbah malam itu luar biasa itu. 1 jam 1 tahun katanya. Oh, hebat. Jadi yang Allah sampaikan dalam ayat ini, dzalika jazaohum, itulah ganjaran untuk mereka itu. Orang yang sesat karena dia memilih jalan sesat itu. Bi annahum kafaru, lantaran mereka itu kafaru, tidak percaya atas apa? Bi ayatina, tidak percaya dengan ayat-ayat kami. Wa qalu, dan mereka berkata, bertambah lagi tuan-tuan. Kita pikir mereka berhenti, tapi mereka berkata lagi. Apa perkataan mereka? Aidza kunna izama, apakah apabila kita ini menjadi tulang? Kita nih, tuan-tuan sekalian, kan mereka tahu ada kematian, matilah. Mati itu suatu yang pasti dia, mati ini. Mati ini suatu yang pasti. Orang yang berani di medan perang bukan berarti mempercepat kematiannya. Orang yang takut ke medan perang bukan berarti lama matinya. Tapi kematian itu pasti terjadi. Kan begitu dia. Ya. Khalid bin Walid asal nak perang berdoa, ya Allah matikan aku sebagai syahid. Kalau perang tempat di muka, mudahnya untuk mati itu di muka. Tapi matinya dengan penuh kemuliaan di atas katilnya. Jangan berdoa mati atas katil. Takut gitu ya. Terbalik itu dia. Jangan coba-coba berdoa mati, ya Allah matikan aku di katil. Bahaya tuh. Adakah apabila kami itu sudah menjadi izamah, tulang, kan mati maksudnya ini, warufata, dan rapuh. Memang ada satu riwayat seorang Arab menghadap Rasulullah, diambilnya tulang, yang tulangnya sudah berumur lama di dalam tanah. Inikah yang kau katakan akan dibangkitkan di piuh apa ini? Ini apa dia? Ini remasnya. Inikah macam pasir. Inikah yang kau katakan akan dibangkitkan? Ini maksudnya tuan-tuan. Adakah setelah kami itu menjadi tulang, debu, sudah hancur, laba'usuna inna laba'usuna khalqan jadida, kami akan dibangkitkan dengan kejadian yang baru? Tuan-tuan sekalian, jadi ayat ini dia terhenti dia. Kenapa? Ini mudah sekali bagi Allah.
Karena pada ayat berikutnya disebutkan Allah menciptakan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi. Ini kecil bagi Allah, apalagi menghidupkan manusia. Sedangkan burung yang dicincang, ditempatkan 4 bagian oleh Ibrahim, disatukan kembali, mudah bagi Allah. Orang yang tidak beriman, ini bahaya dia. Inikah yang kau katakan akan dibangkitkan? Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahanlah kita ini dimudahkan oleh Allah dalam kita beramal, istiqomah kita dalam amal-amal kita, suruhan-suruhan yang disuruh oleh Allah Rasulullah kita amalkan. Kalau ada dia semacam petunjuk, sambutlah petunjuk itu. Kalau tidak disambut, dia tak datang lagi petunjuk itu. Seakan-akan kita disuruhnya kita berbuat baik, tapi tidak kita sambut. Tidak kita sambut, bahaya dia. Kenapa? Nanti tak datang yang begitu-begitu lagi. Maka setiap kali ada petunjuk-petunjuk yang baik, sambutlah petunjuk-petunjuk itu. Dan mohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam segala urusan kita dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.